Terdakwa Eric White dinyatakan bersalah membahayakan keamanan publik. Pembunuhan tidak direncanakan. Ada faktor memberatkan. Dihukum penjara seumur hidup. Pencabutan hak politik permanen. Para kaki tangan dihukum 5 tahun penjara. Eksekusi langsung. Eric White, kelakuan baikmu mendapatkan pembebasan bersyarat. Aku gagal sebagai anak. Aku mengecewakanmu. Ini semua kesalahanku. Luke, Adam, aku hancurkan hidup kalian. Aku mengecewakan semua. Lily Palmer, karena kau, aku jadi pembunuh. Hancurkan hidup saudara-saudaraku. Sementara kau jadi terkenal. Kau hancurkan hidupku. Jangan kira kau bisa lolos. Kak Derek, adu balap yuk, kau menang, aku milikmu malam ini. Sial, kau memang jalang, setuju. Host terdeteksi, Eric White, usia 40 tahun. Hukuman seumur hidup untuk pembunuhan. Bebas bersyarat di usia 40. Tak ada prestasi. Memenuhi kriteria. Sistem late bloomer diaktifkan. Sistem. Eric White? Si pecundang itu, sialan nasibnya. Sampah ini sudah tamat. Kuburan layak pun tak dapat. Tak ada yang mengurus jenazahnya. Ayo Lily Palmer, jika ada kehidupan selanjutnya, akan kutuntut dengan darah. Kematian host terdeteksi. Sistem tak bisa terputus. Mengaktifkan Ronkanakadongon. Sinyal Eric meluncur. Kru Wildfire datang bak badai. Berani sentuh istri kakak kami, henggaskan semua. Eric White, ngapain kamu? Cepat sini selamatkan aku. Eric White. Gas langsung atau enggak? Jangan cengeng kayak perempuan, anjing sialan. Berani sentuh pacarku. Masih berani menghina aku? Aku. Aku di mana? Bukannya aku tewas dalam kecelakaan? Host terdeteksi. Lahir kembali di 2010. Sistem pematangan, 100%. Sistem terpasang sukses. Arling Yiling, saat itu umurku 18. Aku terlahir kembali, dan dapat sistem ini pula. Di kehidupan lalu, di umur 18 masuk sekolah vokasi, Bentek Kru Wildfire. Untuk cinta pertama Lily Palmer, lawan Ganghound bersama anak Biur. Tak sengaja menusuknya sampai tewas. Tak pernah sadar. Semua perkelahian ini, rencana Lily Palmer buat ninggalin aku. Skenario, bareng Hound. Aku dijebloskan penjara, karena pembunuhan. Teman-temanku jadi tersangka. Hancur semua. Karena aku. Sanak saudara tinggalkan ibuku sakit. Penyakitnya makin parah. Sementara aku di penjara, mati penyesalan. Nak, kalau mau berantem, ayolah, tapi bawa pisau, itu melanggar aturan. Sentuh istri kakak kami. Kami potong-potong kamu, sampai habis. Tan. Saudaraku. Senang bertemu kalian. Eric, kenapa kau begini? Kita ketemu tiap hari. Ini bukan acara tahun baru Imlek. Ngapain lebay-lebayan? Sobat, serius nih, kok jadi sentimental banget? Agak serem sih.
Lagi pula kau punya pacar. Kita semua suka cewek. Kalau memang mau, aku bisa ngecualikan. Diam Lekau. Saudaraku, apa aku masih pemimpin kalian? Kau selalu pemimpin kami. Kalau masih ikut aku, buang pisau-pisau itu, sekarang juga. Kalian semua gila. Hidup geng gak ada masa depan. Karena aku dikasih kesempatan kedua, aku akan perbaiki kesalahan. Selamatkan kalian dari mengulanginya. Hidup lebih baik. Host usia 40 terdeteksi. Penyesalan tulus dikonfirmasi. Misi pertama diberikan. Hapus catatan kriminal. Hadiah misi. Dana awal $10,000. Hapus catatan, diriku yang 40 tahun tak bisa. Tapi di usia 18 tahun, kalau aku berubah, tak ada jejak kriminal. 10 juta termuda. Eric White, kau ngapain? Sial. Lagian ngegombal soal persaudaraan, beresin atau enggak? Kalau takut, nyerah aja sana. Suruh Lily Palmer ke kamar. Dunia penuh godaan. Jangan sok jago kalau lembek. Berani sentuh ceweknya bro? Mau ditusuk 3 kali? Siapa bilang kami mundur? Sentuh ipar kami. Kami habisi sampai tuntas. Berhenti bicara. Mulai berantem. Eric White, aku sudah mainin cewekmu. Masih diam saja. Kura-kura saja lebih berani. Wahahaha. Lakukan sesuatu. Kau ini lelaki atau bukan? Lawan balik. Jangan buat aku muak. Baik. Aku akan lawan. Tengok tamparan ini dulu. Eric White. Berani beraninya kau pukul aku? Kau yang suruh aku. Kenapa sekarang menyalahkanku? Kau hila. Suruh pukul dia, bukan AKU. Kenapa kau pukul aku? Tak hanya pukul. Aku bahkan rela lakukan. Eric White, brengsek. Berani perlakukan aku begini? Sejad minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku putuskan kau sekarang. Janji? 2 kebahagiaan sekaligus. Ayo pergi. Eric White, kau minum obat gila hari ini? Hound ganggu aku. Malah kau pukul aku. Coba pergi sekarang. Aku putus hubungan selamanya. Kau yakin, kau mau tendang dia? Tapi dia mau tendang kau? Nyatanya, dia hampir tendangmu ke selokan. Si pecundang itu tahu sesuatu? Kenapa dia berubah begini? Pecundang tetaplah pecundang, walaupun dia tak bisa hidup tanpa. Nanti kalau sudah reda, dia akan merangkak minta maaf. Lalu, aku buang dia segera. Dan minta uang ganti rugi. Sudah. Aku tak peduli siapa tendang siapa. Masalahmu sudah selesai. 5.000 yuan. Kau tidak berbuat apa. Kenapa minta 500 saja sudah baik. Kita sepakat 5.000, tak boleh kurang. Atau akan kubiarkan jadi nyata. Sentuh aku hari ini, Eric White akan kupanggil kembali. Eric White, telah buang kau di depan umum, berhenti sok diinginkan. Tunggu. Udah nyesel duluan? Cepetan, beresin SI Hound. Terus beliin gue tas desainer terbaru. Sejad minta maaf. Gue pertimbangin. Kesempatan terakhir. Jengger ya, gue balik buat ambil kartu ATM. Ini isinya, semua tabungan yang gue kumpulin. Eric White, kau brengsek. Saudara-saudara, cewek ini nipu duit gue. Jabakin you. Udah gak bisa beli makanan kaki 5, padahal gue kerja keras buat dia. Dia nyuriang buat ngerjain gue, bikin gue masuk bui. Pantas saja. Kalau gue jadi dia, gue gak cuma mukulin lo. You gebukin lo. Gue perlakukan lo baik-baik. Lo berani ngakali gue? Tiap ketemu gue hajar. Eric White, ini cuma salah paham. Ayah, salah paham besar. Kesalahan terbesar gue adalah percaya sama lo. Bukan cuma duit, tapi setiap set yang gue habisin buat lo. Dalam 3 hari, bayar plus bunganya, atau gue kirim debt collector ke rumah lo. Mingger.
Cackhound. Uangnya diambil. Ambilin kartunya. Nanti gue kasih 5.000. Mau nipu lagi? Bayar atau enggak? Sekarang gue gak punya duit. Cari aja Eric White. Udah gak mau bayar. Bayar pakai yang lain. Lepasin gue. Lepas. Jangan sentuh gue. Jijik. Minggir. Eric White. Ini semua salah lo. Cackhound. Cackhound. Mau apa lagi sih? Lu gak sampai segitu. Hari sial. Cackhound. Gue mau masuk geng Azure Dragon. Lu, sampah Eric White gak layak. Gue tahu, Boss lo Derek. Suka Rose Brown dari kampus teknik. Gue cari info tentang dia. Rekomen gue ke geng. Dia sekampus sama Rose Brown. Kalau dapat infonya, gue bisa dapat nilai. Oke, kalau beres, lu masuk geng. Tenang, Kak Hond. Gue pasti selesaikan. Vegeta masuk geng Azure Dragon. Eric White bakal nyesel. Misi selesai. Silama, hapus catatan kriminal, dapatkan dana awal 10.000 yuan. Kakak Eric. Bukannya kita mau ke warnet, kenapa bawa ke pemandian, ke Kuali? Mau coba sesuatu yang seru? Hanya merokok Suanhe. Setia pada satu orang selamanya. Kakak Eric. Jangan merusak kami masih anak-anak. Saudaraku, hari ini akan kutunjukkan artinya menjadi dewasa. Boss, baju renang atau seragam maid? Aku tidak pilih-pilih. Pokoknya mau stocking hitam. Dilarang pakai stocking. Kalau cowok berotot, Brothers, hapus coretan ini dari tubuh mereka. Jangan, Mas Eric. Aku beli 10 bungkus permen untuk edisi Peppa Pig ini. Tapi Mas Eric, tanpa tato ini, kekuatanku turun 3.000. Bisa bertahan di mana? Mereka yang hapus. Atau aku sendiri? Pilihanmu. Kami ikut bos. Aku bikinkan milk tea. Selama ada bos, meski turun 10.000 power, kita tetap jaya. Itu baru semangat. Setelah bersih-bersih, kita penampilan itu penting. Pas. Jangan tolong. Stop dihapus. Mas Zeri, kita keren tapi, gimana narik uang keamanan? Uang keamanan? Omong kosong. Deng Aaron, stop aksi illegal. Sekali-kali lagi. Ini, 10.000 yuan. Bekerja keras bersamaku. Hijab miwa menantai, dijamin. Tapi, Mas Zeri, dapat uang dari mana? Pakai uang ini, kita sewa warnet. Mimpi kecil. Tidur di warnet setahun. Sebulan kakap. Sisanya buat skin game. Yang paling keren. Yes. Udahan ngaco, Jenger. Uang ini bukan untuk foya. Uang bisa dicetak. Itu bos kita. Visioner banget. Kami patuh. Gang Wildfire Banquet. Semakin besar dan kuat. Menuju kejayaan. Kuasi Asia, lalu dunia. Sudah cukup sanjungan. Hijab Gang Jalan Bantu. Kita harus cari bisnis legal. 2010, era kesempatan emas. Tapi tanpa gelar, tanpa modal. Quest utama aktif. Langkah pertama, buat Rose Brown.
Seal Hack M-Tech, tersenyum padamu. Hadiah, skill coding jago. HM Tech, perusahaan Fortune 500, bernilai miliaran. Katanya dia benci pria, bagaimana preman bisa temui orang penting? Tunggu. Bukankah dia tetangga, waktu kecil Rose? Aku ingat, seharusnya dia, Ratu Campus Tech University. Di kehidupan lalu, Adam bilang saat kunjungan penjara, dia diganggu preman di gang. Sepertinya terjadi hari ini, meski sistem tak memberi tugas, aku tak bisa diam saja melihat. Gadis bayi-bayi, dihancurkan bajingan itu. Ayo bergerak. Mau kemana? Misi Pinalamatin. Ratu Kampus. Bos kita Derek. Mau kamu di ruang VIP? Aku tidak kenal bos Derek, dan aku tidak bernyanyi. Pergi sekarang, atau aku akan teriak minta tolong. Kira kamu siapa? Teriak sepuasmu. Takkan ada yang menolongmu, meski tenggorokanmu robek. Dasar jalang, CENSORED. Kau menggigitku. Lebih baik mati daripada menyerah. Santai. Nanti saat bos Derek menggasmu, kau malah akan minta tambah. Wahaha. Masih melawan? Tolong aku. Jangan sentuh dia. Anjing liar siapa ini? Ganggu urusan geng naga biru? Ayahmu ini. Eric White. Dasar anak haram, berani-beraninya muncul di sini. Peringatan terakhir, kami bekerja untuk pimpinan geng naga biru. Minggir. Tutup matamu. Ini bukan adegan untuk anak-anak. Awas. Kau menang kali ini, tapi ingat kata-kataku, lawan bos Derek. Kau akan menyesal. Ayo maju. Sudah bosan dengan ulah gengmu. Langkahi satu langkah lagi. Akan kutunjukkan kekejaman sejati. Tak ada kekuatan abadi. Sidiap harimau ada pemberunya. Gang API liar. Tak tunduk pada ular. Mundur. Sudah selesai. Sampah-sampah itu pergi. Eric White. Lama tak jumpa. Tak kusangka kau akan menyelamatkanku. Kita tumbuh bersama. Kudengar mereka mengincar, jadi kami kesini. Terima kasih, aku traktir makan malam. Ya? Takusa. Bagaimana cara membalasnya? Hei, Nona. Berikan sinai aman untukku? Di kehidupan lalu, Rose Brown benci pria, karena trauma masa lalu. Tapi meski tidak trauma, dia tetap akan jadi si cantik kampus yang dingin. Membuatnya tersenyum mustahil. Aku cuma bercanda. Lupakan saja kalau tak bisa pura-pura senyum. Selamat, misi selesai. Hadiah terbuka, keahlian coding tingkat master. Misi utama baru, dapatkan uang pertama. Target, hasilkan 100 yuan. Hadiah, jurus bela diri legendaris. Progres saat ini, 0-100-000 yuan. Itu bos kita.
Cewek baru tiap hari. Teman lebih penting dari cewek. Cewek datang dan pergi. Dengan tampannya dia. Harus ganti gaya tiap hari. Sudah, jangan omong kosong. Mereka cuma bercanda, jangan anggap serius. Aku antar kamu pulang. Sial, Eric White si brengsek, berani ganggu rencana bos Derek. Kejar dia, Bang Hound. Lily Palmer, dasar ular berbisa, kau bocorin info ke Eric White, untuk balikan, Bang Hound, Anda salah paham. Aku takkan khianati Bos Derek. tak usah debat, kalau ganggu bos Derek, kalian berdua tamat. Tunggu, Bang Hound. Eric White bukan apa-apa bagiku. Tunggu saja. Aku akan hancurkan reputasi Eric White, dan tunjukkan sifat aslinya ke Rose Brown. Dia pasti Computus. Baik. Satu kesempatan terakhir, kalau berhasil, akan kukenalkan kau, ke geng naga biru. Terima kasih, Bang Hound. Rose, ngapain bergaul dengan orang-orang Cooper ini? Mereka tak sakiti kamu? Aku baik-baik. Ada orang aneh usil. Tim Eric White selamatkan aku. Pertama, kami bukan Cooper, kami pemuda berjiwa. Kedua, kami inovator startup. Pemabuk jalanan? Startup apaan? Eric White, kau hinakan aku kemarin. Sekarang, akan kebuat kau 10 kali lipat. Kau brengsek, Eric White. Jadi ini alasanmu putus. Sudah cari pengganti aku? Bercanda boleh sesukamu. Tapi jangan kotori nama kakak Eric. Hormat sedikit. Hubunganku dengan Rose Brown murni persahabatan. Berhenti sebarkan kebahangan. Selingkuh masih mau membungkamku? Sekarang mau lindungi si perusak itu? Baik. Berikan uang putus 10.000 yuan padaku. Kamu masih utang padaku, sekarang malah minta uang? Beraninya kamu. Nggak mau bayar? Ayo semua lihat. Eric White si penipu tak berperasaan. Dia selingkuh diam-diam dengan si perusak rumah tangga ini. Ada masalah, hadapi aku langsung. Rose jadi sasaran empuk, nggak berani pukul ya? Mau berantem? Ayo saja. Bayarkan semua menyaksikan betapa brengseknya kap. Sekarang mau pukul perempuan? Seluruh sekolah sedang lihat. Pukul aku. Aku tantang. Dia mulut kotormu. Beraninya kau pukul aku? Aku dan Eric White tetangga sejak kecil. Tumbuh besar bersama. Hubungan kami bukan hal yang bisa kau fitnah. Eric White bikin levelmu. Mana mungkin dia suka naga sepertimu? Kau. Satu-satunya hubungan kita adalah hutangmu padaku. Uangnya sudah siap? Lunasi atau minggir, atau ku kirim debt collector. Pecahkan jendelamu tiap malam. Baik, Eric White. Kau menggali kuburanmu sendiri. Kesempatan terakhir. Sungkem dan minta maaf sekarang. Atau kau akan menyesal seumur hidup. Menjinomyu, sudah jadi penyesalan terbesarku seumur hidup. Bayar kalau punya uang, kalau tidak, minggir. Kemarin, kau acuhkan kakak Eric. Sekarang kau tak sanggap menyemainya. Eric White, kau brengsek. Kau akan bayar untuk ini. Bang Hound, aku gagal. Tugasnya kacau. Sampah tak berguna, tugas kecil saja tak becus, lupakan gabung dengan geng kita. Kumohon, Bang Hound, berikan aku satu kesempatan terakhir. Baik, misi terakhir. Kepung diam-diam Eric White, dan laporkan pergerakannya. Gagal lagi di tugas sederhana ini. Lebih baik malu jadi orang hidup. Jangan khawatir, Bang Hound. Kali ini pasti ku selesaikan. Eric White, kau tamat. Rose, kita pergi sekarang. Dah. Ayo pergi.
tahun 2010-an adalah masa kemasan industri teknologi. Dengan sistem yang memberiku keahlian coding tingkat master, kita bisa manfaatkan kesempatan untuk cari uang di mana-mana. Tapi mulai dari mana? Bang Eric, bukannya katamu, kita harus lurus? Aku nemu job kirim barang di forum hari ini, dapat $200. Ayo kita jadi kurir bersama. Bodoh Macam, APA ini, Bang Erik sedang rencanakan duit gede. Ngapain kerja kasar? Legit pula, anjing aja nggak mau. Jadi kurir. Tapi jadi kurir kan pekerjaan kita. Kak Eric, kamu beneran mau jadi kurir? Yang kami pilih ini bukan sekadar jasa antar biasa. Kami sedang membangun platform pengiriman. Platform pengiriman? Maksudnya APA? Lebih tepatnya, layanan pesan antar makanan. Nama resminya, nanti lihat saat diluncurkan. Dengan kemampuan codingku sekarang, aku bisa buat kerangkanya sendirian. Tapi untuk pemeliharaan dan operasional, butuh ahli teknologi. Strategi bisnis akan kutangani nanti. Kak Eric, butuh ahli teknologi? Rose Brown si cantik kampus, jurusan ilmu komputer. Dia ranking 1 angkatan. Benar. Aku lupa tentang Rose. Dia akan jadi miliarder, CEO teknologi di masa depan. Ayo kita carry Rose. Gerakannya keren. Tapi kenapa latihan di asrama? Membosankan. Rekam tarianmu. Unggah di Shorto. Bisa dapat uang banyak. Teruskan. Lagi-lagi kamu? Aku kenal kamu. Ketua geng sekolah kejuruan. Rose itu gadis baik. Jauh-jauh darinya. Ini urusan bisnis. Kamu cuma bisa berkelahi dan ngerokok. Bisnis apa? Jangan keras. Eva, Eric temanku. Rose, Dengarkan aku. kamu bintang sekolah kami, dan murid terbaik. Dengan masa depan cerah, jauhi preman ini. Aku ingin bermitra dengan Rose, memulai bisnis, membangun platform pesan antar makanan. Platform pengiriman? Benar. Platform pengiriman kampus ini bisa berkembang jadi perusahaan miliaran dolar. Dalam setahun, ini akan jadi perusahaan teknologi besar. Oh, APA? Dari pengangguran jadi penipu, janji kosongmu. Tak bisa nipu orang. Tunggu. Ini terdengar menjanjikan. Butuh bantuan kerangka? Rose, Kita punya tugas akhir YG harus diselesaikan. Tak ada waktu untuk ini. Milliarden? Dia bahkan tak bisa. Kumpulkan $100. Dia cuma mau pacaran denganmu. Kerangka sudah selesai. Butuh bantuanmu untuk operasional dan pemeliharaan. Anak SMK preman, mengaku bisa coding? Menguasai Java? Python? Kurasa tidak, mungkin bahkan tak bisa. Tulis, LOL, saja. Sebenarnya, sudah jadi. Eric, benarkah kau yang menulis program ini? Dia pasti cuma memalsukan ini. Ini asli atau tidak? Coba akses backend-nya, nanti kita tahu kebenarannya. Anak jalanan sepertimu, berani tantang jagoan it? Sungguh memalukan. Baiklah, akan kubongkar kebohonganmu. Ini, Bagaimana bisa begini? Struktur kodenya luar biasa. Fungsinya sangat efisien. Lebih baik dari dosen kita. Kau benar yang menulis ini? Cari siapa saja yang kau mau. Temukan engineer yang bisa membuat framework seperti ini. Kalau berhasil, aku suka dan panggil kau nenek. Apalagi bahasa pemrograman ini, bukan bahasa biasa. Pemula tak mungkin bisa membuatnya. Jadi, masih ragu? Aku. Biar ku periksa. Eric,
Tak kesangka, kau jenius coding sehebat ini. Bisa ajariku sesuatu? Bagaimana cara kau membuat fungsi ini? Akan kutunjukkan. Eric, kau luar biasa. Tenang, kau butuh bantuan memelihara sistem? Aku yang urus. Kalau begitu sepakat. Erich White. Maafkan sikapku tadi, aku tak melihat bakatmu. Tapi, boleh aku ikut proyek ini? C7. Permintaan maaf diterima. Permintaanmu dikabulkan. Mari kita untung bersama. Ditambah tenaga kerja gratis. Ya. Operasional dan perawatan platform, kini ada di tangan kita. Kami takkan menggangguannya. Coba lihat ini, kami baik-baik, lihat saja dulu. Tidak, dadah. Tenang saja, ayo pergi. Tujuan berikut. Pals, kami mahasiswa dari kawasan kampus. Kami membuat platform pengiriman makanan. Ini bisa tingkatkan pendapatan restoranmu. Tertarik? Masyarakat itu sederhana. Menuzila yang rumit. Ikut kakak Eric, sukses bersama. Gabang Sekarang. Kamu jadi anggota pendiri. Platform pengiriman? Tidak tertarik. Jengga, Pals. Restoranmu cuma punya beberapa meja. Laris pun ada batasnya. TAPI kalau gabung platform kami. Setiap mahasiswa di kawasan kampus bisa memesan dari sini. Kami sediakan kurir pengantar. Mudah untukmu, aman untuk pelanggan. Saling menguntungkan. Jadi pelanggan saya bisa, tak terbatas? Tepat. Kalau makanannya enak, tanpa mejapan, pelanggan tetap datang. Terima kasih, saya tidak mau daftar. Di mana uang perlindungan minggu ini? Harus saya ambil sendiri, mau toko ini tetap buka atau tutup? Tuan, saya bukan menolak bayar. Saya kesulitan memenuhi kebutuhan. Bisa bayar double bulan depan? Double? Kalau bukan karena kakak Derek bisa buka toko di sini, anggap iurannya terlalu mahal. Kalau begitu tutup saja, anak-anak, hancurkan tempat ini. Eric White berani mencuri cewek kakak Derek dan ikut campur urusan geng kami. Kira kami lemah? Pergi sekarang, atau akan kubuat merangkak seumur hidup. Kalian yang harus pergi, dengar baik-baik. Saya sudah telepon, kalau belum pergi saat Mirka datang, kalian semua akan ditangkap. Jalan kebenaran panjang dan berliku. Rendah hati, aman sentosa. Lawan kakak Eric. Siap-siap berdarah. Kau berani sekali mengganggu rencana kakak Derek terus-menerus. Kau berhasil menarik perhatian kakak Derek saat dia urusmu langsung. Kau akan berharap mati saja. Minggir. Anak muda, terima kasih usir mereka. Tapi geng Azure Dragon berbahaya. Kalian harus pergi. Pals, kita hidup di negara hukum. Jangan tekut preman. Kamu tidak mengerti. Kakak Derek dari geng Azure Dragon tidak main aturan. Mereka tak peduli hukum. Ini tawaranku. Gabung platform kami. Kalau geng-geng lagi, kami yang urus. Kalian juga minta uang perlindungan? Jangan khawatir, bos. Kami mahasiswa. Ini KTM saya. Setelah kamu klien kami, klien yang bermasalah, dapat dukungan penuh. Masalahmu masalahku. Itu persaudaraan. Baik, saya gabung. Target berikut. Saudara Eric, sejak luncurkan membersih dengan bonus isi ulang dan kupon, basis pengguna platform kita meledak. Dalam 3 hari saja, sudah 5.000 pendaftar. Pertumbuhan makin cepat tiap hari. Saudara Eric satu gerakan, langsung berhasil. Hasil pasti. Eric, aku meremehkanmu. Tak kira kau jago bisnis. Ini bukan hanya keberhasilanku, ini hasil kerja kita semua. Aku Yuzel, kita rayakan malam ini, mari kita hibur diri. Ku dengar kabar, geng naga biru incarmu. Haruskah kita rendah profil? Jangan khawatir, geng itu tak menakutkan. Ayo pergi. Berjagus.
Setelah selesaikan tugas, dapatkan $100.000. Ilmu bela diri tertinggi akan kukuasai. Nanti geng naga biru itu akan jadi geng cacing hijau. Anak baik. Saudara Derek, bencana, wilayah kita dihancurkan. Apa? Siapa berani tantang kita? Berani lawan naga biru? Itu Eric White. Eric White. Kenapa nama itu tak asing? Saudara Derek, dia yang curi pacarmu. Anjing sialan, curi pacarku dan hancurkan wilayahku. Maju, kumpulkan anak gua, akan kutangani sendiri. Saudara Derek, aku tahu lokasi mereka. Akan kuantarkan. Cepat. Ursulang. Wah, terima kasih. Teman-teman, keberhasilan ini berkat kalian semua. Startup ini maju karena kita. Kemarin sudah berlalu, hari ini pijakan kita. Tetap bersama saudara Eric. Besok aturan akan kita ubah. Terima kasih atas kepercayaan. Ayo bekerja lebih keras. Bersatu kita kuat, bersama kita rantau. Mari bawa usaha ini lebih tinggi, kuat, tak terbendung. Sekarang, berselang. Siapa si Eric White? Keluar sekarang juga. Siapa si Eric White ini? Keluar sekarang. Boss Derek. Bajingan ini Eric White. Lily Palmer. Derek, geng naga biru. Eric White. Berani lawan Bos Derek? Kali ini kamu tamat. Tinggal 9.000 lagi untuk menyelesaikan misi. TAPI saya pasangka geng naga biru. Bawa banyak orang, mungkin terlalu nekat. Anggota dukung. Maju. Mau mati? Brengsek, curi pacarku? Hancurkan bisnisku, kira aku lemah? Derek Weaver berhenti bohong. Aku tak kino kau. Ku bilang kau pacarku, ya. Jelek TAPI, bermimpi tinggi ya? Apa? Dia benar. Ada masalah? Matahari Tarek. Hyujin Rita. Kau sok jago lagi? Lupa Eric. Menghajar kalian? Misi bunuh diri, anak buah. Serang, hancurkan mereka. Kalian yang mati hari ini. Eric, kau baik-baik saja? Cukup. Bocah, mana mulut besarmu? Dua pilihan, saudara atau pacarmu? Pilih saudara, serahkan pacarmu. Pilih cewek, ku hancurkan kawanmu. Ini kejahatan. Ku telepon polisi. Polisi datang cepat, atau kakinya patah dulu. Eric, bawa mereka pergi. Lupakan aku, Lendanji Eva. Eric, kau. Bro, bawa cewek-cewek. Kami tahan mereka. Pergi. Minggat. Sekarang. Adam. Luke. Bro Eric, pergi. Bocah, sudah diberi kesempatan. Tak ada pilihan, maka mereka tamat. Hancurkan. Dan mereka berdua, tangkap mereka. Rose Brown, kau tampar aku dulu. Hari ini, ku buka baju sampai bugil. Biar si bajingan Eric White lihat. Bos Derek main denganmu. Lily Palmer. Bernie. Ada Bos Derek di sini. Kenapa tidak? Coba pukul aku kalau bisa. Baik. Sempurna. Maka akan main dengan pacarmu. Langsung di depan matamu. Boss Derek. Aku buka bajunya sekarang. Lakukan. Sekarang. Berhenti. Peringatan sistem. Pelanggan terdeteksi di platform pengiriman makananmu. 10 yuan ditarik. Misi selesai. Selamat. Hadiah. Teknik tinju seni bela diri kuno tingkat Grandmaster. Minggir. Kamu yang minggir.
cepat. Likas, itu kakak Erik kita. Padong kabel pakai galak. Persikan API bagai kembang API. Tahu istilahnya? Saat anak sapi jungkir balik, Keren abis. Panas jadi pemimpin kita. Jaga Rose baik-baik. Santai saja, bos. Kami dukung Anda. Kami lindungi kakak ipar. Hentikan omongan itu. Siapa kakak iparmu? Cuma segitu? Ini baru pemanasan. Sejak kapan Eric White, si bat ini? Goblok. Kalian semua. Anak muda. Berani sekali kau. Ayo Siapa bilang boleh pergi? Apa maumu? Kau coba patahkan anggota badanku. Jan Gang Rose, kira bisa kabur? Kita sama-sama pelaku dunia hitam. Kita berbeda jauh. Kami warga taat hukum. Sekarang ada dua pilihan. Pertama, serahkan diri ke polisi. Kedua, kupatahkan kakimu lalu seret ke kantor polisi. Lekas selesaikan. Berhenti mempermalukan kami. Kau pikir ini lelucon? Bocah, baiklah. Hari ini aku lelah. Diam kau. Kita melakukan hal yang benar. Bawa beberapa orang, dan giring mereka ke kantor polisi. Jika mereka macam, segera hubungi aku. Aku yang urus sendiri. Siap, Kak Erik. Kalian semua, cepat bergerak. Dari barisan rapi. Ikuti aku berbaris rapi. Termasuk kau. Maju. Lily Palmer. Kubolehkan kau pergi? Eric White. Aku tak ada hubungannya. Mereka paksaku. Pikirkanlah sedikit. Hubungan kita dulu. Tenang. Kau takkan kumasukkan penjara. Eric, kirahu. Kau masih peduli. Jika kau masuk penjara, siapa yang bayar utangku? Eric White. Kau. Tak pantas kau yukapkan ITU. Kusadari tingkahmu mencurigakan belakangan ini. Kau bocorkan jarakan kita ke Derek Weaver. Eric. Omong kosong apa ini? Aku tak paham. Jika kau benci, serang aku langsung. Tapi kau sudah kelewat batas. Bersekongkol dengan Derek Weaver. Membahayakan Rose dan krunya. Kini kau harus bayar lunas. Dan bersujud minta maaf. Eric White. Aku pacar. Beraninya suruh aku berlutut minta maaf. Kapan kau jadi pacarnya? Erik kan sudah terbuka, menolakmu berkali-kali. Benar, Erik itu luar biasa. Kau pantas bersamanya, hanya Rose yang pantas. Eric White, dulu kau tidak begini. Dulu selalu menurut padaku. Itu dulu, ini sekarang. Aku beri 3 detik. Kalau tak mau berlutut, akan kupaksa sendiri. Aku tak akan berlutut. Lutut. Baik, aku berlutut. Maafkan aku. Aku sudah muak. Kau hanya numpang Erik. Rasanya sangat puas. Ulang lagi. Rekam pakai HP. Eric White. Apa yang kau lakukan? Ikuti perintah Erik. Sudah dengan omong kosong. Bicara. Tadi kau mau mencopoti baju Rose. Mungkin harus kita yang copot baju. Aku menyesal. Aku sungguh salah. Lily Palmer. Jangan lupa bayar utang. Kalau tidak, video ini akan kuunggah, supaya semua lihat kau berlutut minta maaf. Eric White. Aku sungguh tak punya uang. Jualah semua tas dan perhiasanmu 1 minggu untuk membayar. Kalau tidak, akan kudatangi sendiri. Rose, kau baik-baik saja? Aku baik. Terima kasih telah menyelamatkanku. Maafkan sudah melibatkan kalian. Jangan ngawur, bahkan tanpamu, kami tetap akan hadapi Azure Dragon. Benar, kakak ipar. Erik menyelamatkanmu. Hanya tugasnya. Baiklah, saudara-saudara, hari ini cukup bergejolak. Mari lanjutkan pesta. Makin dan menamlah. Ok. Ayo pergi. Minger. ada misi baru. Misi Système d'Iberican, host d'Imanta, recrute Calon Ratu Delivery les Labous. Ke dalam tim Anda. Hadiah misi. Wah 100 poin pesona untuk host. Profil Laila Bud akan segera dikirim.
Helen Ratu Delivery, Layla Booth, dia wanita luar biasa. Putri orang terkaya, menolak perjodohan, meninggalkan rumah untuk berbisnis, bertaruh dengan ayah, jika bisa dapat 10 juta yen dalam setahun dari nol, pertunangannya batal. Dia datang ke kota River, Mandirikan, satu-satunya restoran bintang Michelin, Stellar Moon Restaurant. Tak hanya menang taruhan, tapi juga ambil peluang bisnis delivery dari basis restoran. Ciptakan delivery, Eat Now, jadi ratu delivery legendaris. Sekarang dia masih fase awal startup. Tepat sekali. Kinayater 10.000 yuan, ITU, Layla Booth. Lainnya maksimal 5.000 yen. Hanya ratu delivery yang bisa endus peluang ini. Makanya setor besar. Apa? Setoran 10.000 yenis. Itu klien VIP. Dia bukan cuma klien, tapi juga pewaris kaya. Pewaris? Foto siapa ini? Cantik sekali. Maksudku, Rose, kerja keras bersamaku, kau juga akan jadi kaya. Tidak secantik kau. Eric. Pria kaya suka selingkuh. Jangan main-main. Jangan overthinking. Aku dan Eric cuma teman. Dan kalian berdua, berhenti panggil aku kakak ipar. Ya, kakak ipar. Sudah, dia klienku, dan calon mitra bisnis. Ratu Delivery ya, lihat aku taklukan dengan dia platform deliverku, akan loncat 10 tahun kesalahan. Nona Booth, orang dari Wildfire Tech, minta rapat. Wildfire Tech, Perusahaan abal-abal. Tolak saja. Lalu, mereka klaim aplikasi delivery kampus populer adalah produk mereka. Tunggu. platform delivery, Nona Booth, mau lihat mereka? Persilakan masuk. Aslinya lebih menarik dari foto, berbeda jauh dari gaya Rose. Tak kusangka jenius di balik aplikasi kuliner adalah lulusan SMK. Terlalu tinggi pujianmu, Nona Booth. Aku bukan jenius, hanya tepat menangkap tren. Mengenali peluang layanan antar makanan. Sudah buktikan kompetensimu. Langsung saja. Apa maksud kedatangan kalian? Kami ingin berterima kasih, Nona Booth, atas investasi 10.000 yuan ke platform kami. Ini investasi kecil. Tak perlu berterima kasih. Sebutkan tujuan sebenarnya. Baiklah. Langsung ke intinya, kami usulkan kolaborasi dengan perusahaanmu. Kolaborasi? Mau cuan cepat dengan menjual, cari untung instan, bisa dimengerti, melihat perjuangan startupmu. Putaxir platform Musenile. 1 juta yuan, untuk akuisisi penuh. 1 juta? Apa aku tidak salah dengar? Dulu kita susah. Kumpulan 100 yuan. Kak Erik bikin kita jadi jutawan. Hanya dalam sebulan. Luar biasa. 1 juta di depan mata. Kita akan kaya. Tetap tenang. Apa jawabanmu? Tuan White, 1 juta yuan. Bukti Kezungguan kami, lagi pula. Platformmu belum melebihi kampus. Jika serius mau akuisisi, Nona Booth, 1 juta tak kakap, kami minta 1 miliar. 10 miliar? Ini lelucon internasional apa? Kalau tidak mau jual, bilang saja. Buat apa buang waktuku di sini? Saya paham, Nona Booth. Kira kami ngomong asal. Justru karena Anda banyak membantu kami kasih harga spesial ini. Jadi maksudmu, aku harus berterima kasih? Tu kira ko genius. Ternyata. Kau bodoh tak tahu terima kasih. Jangan buang waktuku lagi. Keluar dari sini. Tak perlu marah, Nona Booth. Tak ada kerjasama, tapi sopanlah. Tuan Muda Marshall, Nona Booth sedang bekerja, tidak boleh masuk. Minggir, aku tunangan Nona Booth, tak ada yang bisa halangi. Léon Marshall. Tak lihat ada tamu? Laila sayangku, jangan lupa pertunangan kita. Hari ini, kau harus ke City untuk nikah. Lupakan bisnis kecil ini, warung kecil. Tak ada nilainya di City. Léon Marshall. Kojila. Sudah kukatakan, aku tak akan menikah. Le Pascan. Aku akan telepon polisi. Polisi? Aku tunanganmu, mereka datang pun. Tak bisa ikut campur. Ikut aku dengan baik, atau akan kupaksa. Tunangan. Inikah lelaki yang ganggu Layla Booth selama ini?
Jika Cuban to selesaikan, mungkin dia mau bergabung dengan tim. Orma sedikit, Léon Marshall. Ini bukan tempat mainan, ini kantorku. Kalau begitu kuayak ke Isi City. Untuk bermain kasar. Nona Booth Suralibas, tuli atau apa? Siapa sih kau? Berani makam-makam denganku? Tahu tidak siapa aku? Tuan Muda Marshall, dari kota laut. Kalau gitu lepasin gue. Terus mau gimana? Ini kota sungai, bukan kota laut. Nona Booth suruh kamu mundur. Kalau enggak, jangan salahin gue kalau kasar. Seumur hidupku, belum pernah ada yang membelaku sekeras ini sebelumnya. Bayangkan, Berani mukul gue? lu karimat? Elu yang mulai. Ganggu Bang Erik, salah pilih lawan. Minggir sekarang. Kamu. Jangan sok jago. Ini belum berakhir. Gue akan balas dendam. Dan kamu, berani selingkuh? Léon Marshall. Kita putus. L'agis plus là. Dia bukan selingkuhan. Dia pria pilihan. Dia orangku. Kau. Tunggu saja. Tonton t'a dit, Maf conseilla. Ini bukan urusanmu, pergi saja. Nyonya Booth adalah rekan bisnis saya. Bagaimana bisa bukan urusanku? Sudah kukatakan, aku takkan menghabiskan 10 miliar untuk platform yang baru, beroperasi sebulan. Merger bukan satu-satunya pilihan. Investasi ekuitas juga bisa. 1 juta yuan ini bisa jadi sahammu. Saat kami berkembang, dividen bisa capai 10 miliar. Hayalanmu lebih kuat dari kemampuan bisnismu. Aku tahu. Kau tak percaya, perusahaan kecil bisa besar, tapi bermitra dengan kami. Dalam setahun, 10 juta dijamin. 10 juta? Go. Apa yang kau tahu? Oh, aku tahu banyak. Tak hanya ku ketahui, kau putri orang terkaya CCT. Aku juga tahu, pria itu mantan tunanganmu. Kau mati-matian batalkan pertunangan ini. Kau taruhan dengan ayahmu. Jika dalam setahun, kau bisa hasilkan 10 juta. Tampa Banchuan Kilyarga, pernikahan itu batal. Bagaimana kau tahu ini? Kakak Erik selalu siap. Bisa prediksi semuanya. Laut bergejolak, Kak Erik tetap melaju. Meski rahasiaku terbongkar, apa yang bisa kau lakukan? Kau pikir, aku tak bisa hasilkan 10 juta? Kubri t'a eu. Akusuda Azilkan 1 juta. Hanya dalam 3 bulan, restoran kami akan segera dapat kontrak banquet. 3 juta yuan. Kemampuan Nyonya Booth luar biasa. Aku yakin kau akan berhasil. Tapi masalahnya, Leon Marshall, SI Bodo ITU, takkan biarkan kau meraih ini. Jangan muda. Nyonya Booth. Darurat, Nyonya Booth, kakak Owen dari River City, Klein Banquet 3 juta yuan. Ada masalah? Apa? J'ai la scan. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Kau ambil uangku. Berhenti bekerja untuk Laila Booth. Aku ingin lihat restorannya bangkrut. Jika tak bisa dapat 10 juta, dia harus menikahiku dengan patuh. Abayang Kolakukan, Kambali. Ke posisi masing-masing sekarang. Ingat siapa yang membayarmu. Nona Booth, kami minta maaf. Tuan Marshall bayar terlalu banyak. Kita selaka, koki-kokinya pergi. Jika gagal dalam banquet ini, kita akan menghina Brother Owen. Bas ba Tanah River City, kita tamat. Lawan Brother Owen. Lupakan mengelola restoran. Berkelanjutan saja. Tak akan bisa di dunia bisnis River City. Léon Marshall. Kopeni Pubrengsek. Laila Booth. Tanpa koki atau staff. Yang tersisa. Bagaimana kau bisa selenggarakan banquet hari ini? Pulang saja ke CCT bersamaku. Jadi istri yang dimanjakanku. Hidup enak. Bukan? Koina. Léon Marshall. Laila. Tanpa statusmu sebagai Pewaris City. semua usahamu tak berarti bagiku. Bisa kuhapus semalaman. 10 juta untuk putus tunangan? Kau pikir bisa melakukannya? Go. Mengadakan banquet sulit? Anak muda. Kenapa selalu ikut campur? Tuan Marshall, mari kita taruhan. Aku akan bantu Nona Booth selenggarakan banquet ini. Go. Nona Booth, jangan khawatir, serahkan pada... Boka. Coba lihat cermin. Kau cuma anak kuliahan cupu. Bisa apa kau bertaruh melawanku?
Jangan cuma bisa ngomong, berani taruhan, atau cuma pengecut? Aku nata tidak. Kau, karena kau memaksa. Aku terima tantanganmu. Ingat baik-baik, cukup satu kata dariku. Restoran Laila Booth akan hancur lebur. Apa taruhanmu sekarang? Taruhannya adalah bisnisku. Jika aku bantu Nona Booth selenggarakan banket, kau harus minggat dari River City. Bila aku menang, Kau harus patahin kakimu sendiri. dan merangkak keluar dari sini. Tidak mungkin. Ini keterlaluan. C7. Aku tak pernah kalah. Banket hari ini. Sudah pasti gagal. Dan akan gagal. Panggilkan ketua. Asosiasi Kuliner River City. Para Marshal Nuatakan. Tak ada koki profesional di River City yang mau masak untukmu. Kalau tidak, izinmu akan dicabut. Lysico. Si tukang gaya ini tak bisa sentuh aku. Atas perintahku, semua koki di kota. Akan tinggalkan kau. Tak ada koki, tak ada banket. Gagal penuhi proyek 3 juta. Hutangmu jadi 6 juta. Belum selesai. Tak ada yang masuk tanpa izinku. Tak ada koki, tak ada tamu. Mau lanjutkan acaranya? Sekarang berlutut dan cium kakiku. Aku mungkin amankan kakimu. Jadi, Eric White. Ini urusanku, bukan urusanmu. Bawa cru dan pergi. Tenang. Permainan ini belum selesai. Tidak ada koki berlisensi di sini, tapi koki amatir bisa saja membantu. Adam, kumpulkan koki dari distrik universitas. Hanya relawan, tanpa paksaan. Kami usir geng naga biru untuk mereka. Satu kata dari kami. Mereka pasti membantu. Luke, panggil saudara Wildfire. Detail keamanan sementara. Mari kita lihat bagaimana Leon Marshall menghentikan kita. Sayap. Satu sinyal flare. Seluruh anggota datang. Eric White. Menierala. Kau tak bisa kalahkan Leon Marshall. Lagipula. Abaikan taruhan ini. Ayahku orang terkaya. Diattaquant menant tu. Jangan khawatir, Nona Booth. Aku tak pernah bertaruh tanpa persiapan. Baiklah, menang taruhan ini. Akan kudane Wildfire Tech. Tidak. Gabung ke Wildfire Tech dengan benar. Bukan hanya sebagai investor, tapi sebagai bawahan. Bawaan, kota eu siapa aku. Kau ingin aku di bawahmu? Janjiku pasti kutepati. Aku akan menangkan taruhan ini, dan jadikan platform pengiriman kita pemimpin bernilai miliaran dolar. Kau takkan menyesal bekerja denganku. Berikan aku kesempatan ini, aku akan berikan keajaiban. C7. Boka, simpan tenagamu. Aku punya tak lain selain uang tak terbatas. Uang bisa menggerakkan gunung. Cari koki, aku akan beli semuanya. Kau akan kalah. Tuan Muda Marshall, pernah dengar ini? Jalanan bukan soal uang, tapi koneksi manusia. Uang selesaikan banyak masalah. TAPI bukan segalanya. Tak ada waktu untuk omong kosong. Menyerala sekarang. 1 jam tersisa, sampai pesta makan. Tak ada koki? Pesanan ini, Mustahil. ini sungguh. Tak mungkin. Siapa bilang tak ada koki? Tuan White, kami datang membantu. Kau yang usir geng naga biru untuk kami. Sekarang kami yang balas budi. Kau, dari mana kau kumpulkan semua koki ini? Terima kasih sudah datang. Tak kusangka dukungan sebesar ini. Masalahmu urusan kami juga? Tuan White, tanpa bantuanmu dulu, kami masih bayar uang perlindungan ke geng naga biru. Benar, berkat platform pengantar makananmu, penghasilan kami bulan ini naik puluhan juta. Kami semua berutang budi. Kau beri kami kesempatan emas. Ayo mulai kerja. Semua, jangan mempermalukan Tuan White. Baik. Mereka semua koki makanan kaki 5. Tenang saja, Nona Booth. Ini pemilik kantin kampus ternama. Kemampuan masak mereka telah memuaskan banyak pelanggan. Maka, mereka tak kalah hebat dari koki profesionalmu. Semua berhenti. Tak ada yang masak untuk restoran Laila Booth. Aku kasih masing-masing 100.000 yuan. Untuk jangan ikut campur urusan Eric White. Ambil uangnya dan pergi. Lihat ini. Uanglah yang menggerakkan dunia. Kau kira bisa mengalahkanku? Kau masih hiau. Sudah kuduga.
Kami cari uang dengan jujur. Tuan White pernah bantu kami. Kami takkan khianati kebaikannya. Lagi pula, Kerja dengan Tuan White lebih menguntungkan. Ambil uang kotormu. Buat usap pantatmu. Dengar itu, bawa uang baumu dan enyah. kalian. Lalu apa kalau kalian dapat beberapa koki? Kumpulan tukang masak jalanan ini, kira mereka bisa menyiapkan jamuan mewah? Kenapa tidak? Tempat sederhana ini, penuh bakat terpendam. Pemiliknya punya keahlian nyata. Apa? Tapi mereka cuma pemilik kedekesil. Memang kami mengelola warung sederhana dekat kampus. Tapi jangan remehkan kemampuan kami. Kami biasa layani puluhan meja, bahkan pesta besar sekalipun, tantangan sebesar apapun. Ini restoran berbintang Michelin. Jamuan kami harganya puluhan juta per meja. Koki kami, mantan koki hotel bintang 5. Acara level ini, kalian tak sanggup. Benar, mereka mungkin bisa nasi goreng, tapi jamuan mewah? Mustahil, pelayanan level Michelin, ini omong kosong. Siapa bilang kami tak bisa? Kami sudah siap, kami pasti bisa. Bintang Michelin, Jamuan Negara? Kami bisa semua. Eric White, Kampungan kalian, sama bodohnya, dengan kalian. Jamuan Negara? Ha, Kalau memang hebat, berhenti halangi. Tamu masuk, biarkan mereka cicipi. Kesempatan emas untuk karya agung, kalian. Tidak. Sangat tidak. Mereka akan rusak reputasiku. Nona Booth, bagaimana bisa tahu? Kalau tidak dicoba, beri mereka kesempatan. Pesta hari ini adalah permintaan langsung dari Kakak Owen, Raja Bawah Tanah Kota Sungai. Ini adalah jamuan bintang Michelin. Para amatir ini, mereka bahkan tak punya lisensi resmi. Bagaimana bisa mereka menangani pesta sebesar ini? Lebih baik ikuti saran. Mengapa tak menuruti Tuan Muda Marshall? Dia sudah mengunci semua koki di kota ini. Kalian tak akan sanggup. Léon Marshall. Kamu menjijikkan. Suruh preman ini berlutut dan menyerah. Aku akan memaafkan. Tapi jika nekat andalkan koki abal-abal untuk menyajikan pesta bintang Michelin, saat mereka gagal, tak hanya dia yang kalah, kamu juga akan dipermalukan. Pilih dengan bijak. Haruskah aku benar-benar menyerah? Nona Booth, biarkan mereka buktikan kemampuan. Bagaimana? Mudah. Jika meragukan kemampuan mereka, biarkan uji coba. Kita cicipi masakan mereka. Hanya kita bertiga, jadi apa yang bisa ditunjukkan para amatir ini? Makanan sampah. Untuk orang miskin, lebih baik lapar daripada menyentuh makanan orang kaya? gampang. Aku cuma malas. Biasanya repot. Jika bukan karena Tuan White, kalian takkan pernah mencicip masakanku. Aku bukan koki ahli, tapi makan mewah kalian, mainan anak kecil. Terus saja membual. Cukup sandiwara ini. Hentikan sekarang. Mereka tidak berbohong. Warung-warung kecil di kawasan kampus, penalbeke terpendam. Pesta mewah kalian, koki-koki ini bisa selesaikan dengan mata tertutup. Nona Booth, Jika butuh bukti, biarkan kami buat konto. jika tak sempurna, kami takkan masak lagi. Bersumpah demi Tuhan. Skip, Aku tak punya waktu untuk buang-buang waktu dengan kalian. Laila Booth, Ikut aku atau tidak? Taruhannya belum selesai. Taruhan belum berakhir. Cekat ya. Taruhan kita, apakah kau bisa menyiapkan jamuan bintang Michelin? denken Pemula begini, mustahil. Kau kira aku akan diam di sini. Buang waktu denganmu? Keku Ali, mari naikkan taruhannya. Aku all in. Kau sendiri yang bilang, jika tukang masak gagal bikin hidangan Michelin, potong tanganmu. Tidak. Taruhan ini terlalu berisiko. Léon Marshall. Kau kejam sekali. Kuderema. Aku percaya para koki ini. Bos, mereka cuma pedagang kaki lima. Bahkan tak punya kedai layak. Cuma gerobak. Ngapain pertaruhkan tangan? Tanpa mempertaruhkan tangan, mana bisa kalahkan dia? Karena kau mau taruhan lebih. Akan kumbanji. Jika menang, tanganmu juga terbuang. Menang? Dengan skill semampumu, baik. Setuju. Eric White, pergi dari sini. Ini bukan urusanmu. Nona Booth, percayalah pada kami. Dan White, terima kasih atas kepercayaanmu. Menu bintang Michelin, beri kami 10 menit. 10 menit? Mau bikin apa? 10 menit, koki top bisa ciptakan hidangan mewah dalam waktu itu. Tapi pemula begini, paling nasgor biasa. Dalam 10 menit ini, Kau akan menyerah. Kalimat itu juga untukmu.
karena kau sendiri yang mencari celaka. Jangan salahkan aku nanti. Mulai detik ini, aku tak akan terima penyerahan diri. Laila Bus, Saksikan bagaimana aku memotong tangannya dengan pedangku sendiri. Eric White, belum terlambat untuk mundur. Aku hargai dukunganmu, tapi jangan korbankan tangan. Anya un tuc m'embuktiquant ses yeux à tu. Ini bukan soal harga diri, tapi soal kemenangan. Menang, Sampah sepertimu. tak layak menang. Waktu hampir habis. Mana koki lorong belakang itu? Mana hidangan cicipannya? Amatir, tak bisa masak untuk restoran Michelin. Mereka semua kabur. Siapa bilang kami kabur? Cicipan selesai. Para juri, silakan cicip hidangan kami. 10 menit. Untuk membuat makanan enak, Bisa bikin nasi goreng enak saja tidak? Nasi goreng amatiran. DI Dapur Michelin, Mending kasih ke babi. Oh begitu. Sudah. hentikan kebodohan ini, Eric White. Jangan buka tutupnya, menyerah saja. Sudah kukatakan, tak ada penyerahan. Minta ampun baik-baik, nanti kuambil 1 jari saja. Kau keterlaluan. Dia sendiri yang minta. Siapa bilang aku menyerah? Perhatikan baik-baik. Ini hidangan cicipan kami. Ini karya seni tingkat tinggi, masakan bintang 5 Michelin. APA, masakan bintang 5 Michelin. Dengan pedagang kaki 5 begini, mana mungkin mereka bisa bikin hidangan Michelin dalam 10 menit? Jangan pikirkan, caranya kami melakukannya. Yang penting, kami berhasil membuat hidangan Michelin. Katanya kami akan gagal. Sekarang lihat, siapa yang kalah. Tadi, kau sebut kami sampah. Kami masak hidangan bintang 5 dalam 10 menit. Siapa sampai sekarang? Mustahil. Pasti kalian curang. Benar. Ini jelas sudah disiapkan. Ini kecurangan terang-terangan. Kegagalanmu bukan berarti kami gagal. Menyedihkan sekali. Di seluruh Kota River, tak ada restoran bintang 5. Coba curangi ini kalau bisa. Dulu aku, juru masak kepala bintang 5, pensiun dari dunia kompetitif. Untuk buka warung sederhana ini. Michelin Bintang 5, aku dulu dekan Institut Kuliner. Melatih puluhan chef kepala. Pernah masak Jamuan Negara. Pensiun dan bosan, jadi buka lapak kaki 5. Panti jompo itu membosankan. Tanpa pengalaman hidupku dulu, aku tak akan tahu. Sekolah kita punya banyak bakat terpendam. Tuan Muda Marshall. APA langkah kita? Tuan Marshall, menurut taruhan, kau harus kehilangan tangan dan keluar dari kota River. Léon Marshall, sebagai pewaris Marshall, kau takkan ingkar janji, kan? Eric White, Laila Bus. Jangan senang dulu, taruhan kita tentang menyelesaikan banket. Kalian baru lolos uji cicip. Aku akan blokir pintu masukmu. Tanpa pelanggan, bangkit kalian Tetap akan gagal. Léon Marshall, tak bisa menang jujur. Jadi main kotor? main licik. Ini namanya kemampuan sejati. Pengawal-pengawal ini mahal sekali biayanya. Kalau memang jagoan, panggil lebih banyak orang. Persian Mirka, itu cuma berantem jalanan. Kita orang beradab, tak perlu main kasar. Beradab? Ah, masa kalian memang payah? Kalah ya kalah. Mengalah saja seperti pengecut. Bukannya panggil satpam juga? Mana anak buahmu? Anak buah kami sedang datang. Jangan sampai ngompol. Kalian pikir bisa mengancamku? Bocah ingusan, membuatku takut. Ayo hadapi. Mana mereka? Jangan buru-buru. Baru saja pulang sekolah, tunggu 5 menit. Tunggu 50 tahun saja, tak layak kuhabiskan waktu. Berani mencuri Laila Bud dariku? Hari ini akan kubicarakan. Pelajaran berharga untukmu, lutut dan menyerah. Atau kaki patah? Pilih yang bijak. Léon Marshall. Sudah cukup. Eric White, menir à la C40. Bawa anak buahmu pergi. Aku yang urusi sisanya. Siapa bilang aku menyerah? Lihat itu, Dasar bodoh tak tahu diri. Kalau tak mau menyerah, serang saja. Sok jagoannya. Bocah, tinju tak berguna di sini. Kekuatan sejati ada di koneksi. Ayo kita lihat kuatnya berapa. Api membakar luas dan jauh. Saudara taklukkan semua penjuru. Saudara, serbu bersamaku.
Eric White bertahan hidup dengan 3 prinsip. Hidegasm, Kezashan, Persaudaraan, Tuan Muda Marshall, Jadi. Kau menangatos halas sekarang? Jumlah tak berarti apa-apa, pengawalku mahal harganya. Mereka dilatih secara profesional. 1 lawan 3 dari kalian. Saudara. Mereka klaim 1 lawan 3. Bagaimana jawaban kita? Saudara Eric, kita kurang banyak hal. Tapi saudara kita punya. Mereka bertarung 1 lawan 3. Kita serbu 10 lawan 1. Saudara, serang, tunjukkan kekuatan kita. Kau. Bukankah Tuan Muda Marshall harus tepati taruhannya? Tepat sekali, kau bersumpah dengan mulutmu. Jika kau kalah dari saudara Eric, kau akan potong tanganmu. Dan pergi dari River City. Kau tak akan berani menipu. Beranin ya kau. Jika kau sentuh aku, ayahku akan hancurkan kalian. Tak perlu potong tangan. Kami warga taat hukum. Saudara, berikan dia perlakuan alternatif. Kayaknya kamu lupa terakhir kami menghajarmu sampai tubuhmu penuh memar. Lo mau apa? Aku akan lapor ke ayahku soal ini. Dia pasti habisin lo. Masih pamer jagoan? Adam, Luke, buka bajunya dan buang ke jalan. Saya udah muak sama si manja ini. Kak Eric, debuka Samuel. Biarkan celana dalamnya. Jangan sampai merusak citra kota. Ayo pergi. C'est pas tant. Eric White. Terima kasih. Hari ini kau menyelamatkan. Bukan masalah. TAPI Leon Marshall. Takkan tinggal diam. Aku bisa jagain kamu di River City, tapi di luar kota. Heitai extra. Aku paham. Père Jean-Gian kita. Kalau kau selesaikan masalah malam ini, Aku akan gabin ke Wildfire Tech. sekarang saatnya tepati janji. Hila, anaknya orang tajir ini. Mau gabung grup kita? Rekan kerja. Nona Booth. Santai aja. Bareng Kak Eric, bisa makan 9 kali sehari. Kira semua orang rakus. Kayak lo? Jilaranku. Selamat bergabung, Nona Booth. Misi selesai. Harisma host naik 100 poin. Kok Kak Eric tiba-tiba makin ganteng? Iyalah, sekarang jauh lebih tampan. Kok dulu nggak sadar? Eric White ini cocok sama seleraku? Eric White. Aku akan jual restoran untuk biaya investasi di Wildfire Tech. Seperti kesepakatan, 10% saham untuk... Tunggu dulu. Ayah? Kenapa ayah di sini? Kalau ayah tidak datang, berapa lama pemberontakanmu ini? Pulang dengan ayah. Ayah sudah bereskan urusan dengan Marshall. Tunanganmu tetap berlaku. Aku tidak akan pulang. Leon Marshall mengadu lagi. Kau pukuli dia sampai babak belur. Wajar dia melapor. Si White ITU. Dia yang harus bertanggung jawab. Dia harus ke keluarga Marshall. Perlu 3 hari depan rumah mereka. Minta maaf. Paman Booth, aku... Ayah. Aku Yang surupukul Leon Marshall. Eric White tidak bersalah. Perkataanmu tak ada nilainya. Marshall mau dia secara khusus. Dia cuma bentrok karena membela aku. Apa keluarga Booth takut? Pada keluarga Marshall, Keluarga Booth tak takut siapapun. Apalagi keluarga Marshall. Tapi pernikahan ini sudah pasti. Membatalkan tunangan. Akan mempermalukan keluarga. Kita berhutang budi pada keluarga Marshall. tapi aku sudah jadi milik Eric White. Apa? Kau? Pak Booth, aku dan Layla saling mencintai. Mohon restu pernikahan kami. Cinta itu tak ada artinya. Untuk masuk keluarga kami, harus dari keturunan terhormat. Orang miskin tak punya hak apapun. Tunggu, wajahnya cukup tampan. Jika bisa buktikan kemampuan, mungkin bisa kami pertimbangkan. Jadi, kamu Eric White.
Dia terlihat cukup menjanjikan. Dari sudut ini, dia jauh lebih baik dari Leon Marshall. Kamu benar-benar meyakinkan ayahku? Aku punya aura maskulin. Ayah tahu kualitas saat melihatnya. Siapa bilang dia ayahmu? Tapi begini, tampan tak bisa mengisi perut. Aku beri kamu kesempatan. Hasilkan 1 miliar dalam 3 tahun. Aku izinkan Layla menikahimu. Aku. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Aku hanya bercanda tadi. Aku dan Eric. Aku tidak main-main. Lihat pemuda berbakat ini. Tampan dan kompeten. Kalen Menantu Young Bake. NAK. Jangan kecewakan aku. Eric, jangan anggap serius. Ayah cuma mengancam kosong. Tenang. Nona Booth, aku tak akan salah paham. Eric White makin menarik. Jika aku benar menikahinya, apakah itu buruk? Ada apa denganku? Kita baru bertemu beberapa kali. Kenapa aku mikir pernikahan? Persulant. Hari ini hari spesial. Ini hari pertama operasi Rest My Wildfire Tech. Nona Booth dari restoran Stellar Moon resmi bergabung dengan tim. Sambut dia. C'est tu jus. C'est tu jus. Anda baik sekali. TN White, kita sekarang keluarga. Benar. Kita satu tim. Tenang, Nona Booth. Bekerja dengan Eric. Masa depan cerah. Rose. Kamu ada saingan. Layla Booth ini jelas mengincar Eric White. Eric, ambil lagi ikannya. Aku ingat waktu kecil, kamu paling suka ikan. Rose, aku tak menyangka. Kamu ingat selera masa kecilku. Terima kasih sudah membantuku kali ini, Eric. Sebagai tanda terima kasih, ku beri kecipat sedikit. Eric, gak akan nolakan? Anak kecil masih mau tantang aku. Eric, waktu itu kamu menyelamatkanku. Aku masih berutang terima kasih. Harisma mas gila kuatnya. Payung aja gak bisa nahan. Kok makin lama makin ganteng sih? Apa aku jadi gay? Makan aja dulu, jangan buang-buang. Eric, aku ada pertanyaan coding. Bisa mampir ke kamarmu? Malam-malam ke asrama cowok. Gak bahaya tuh, Eric. Aku ada rencana bisnis. Buat didiskusikan. Mending ke kantorku. Gimana kalau kita semua ikut? Ngapain sih mereka berdua ribut? Mas, gak lihat ya? Si cantik kampus dan si kaya raya. Mereka cemburuin kamu. Sobat, ambil aja dua-duanya. Udah ah. Kalau kalian masih ngoceh, langsung kubungkam. Ada misi sistem baru. Misi baru diterima. Host harus perluas layanan antar makanan ke kota sungai. Hadiah, kepemilikan tetap menara emas. Dana subsidi 50 juta. Menara Emas, ini landmark paling keren dan gedung komersial di kota sungai. Belum lagi, penghasilan subsidi tahunannya 50 juta. Bro, ada APA? Aku berpikir, startup Wildfire Tech Kira sudah resmi beroperasi. Tapi mana mungkin perusahaan teknologi tak punya kantor pusat? Kenapa tidak pakai Menara Emas ini sebagai kantor pusat Wildfire Tech? Bro, kamu tidak mabuk, kan? Ayo kita pulang ke asrama. Sungguh, bro, Sua Menara Emas. Minimal 1 miliar. Kita bahkan tak punya 1 juta. Di mana ada kemauan, saudara. Sekarang target kita ekspansi layanan ke seluruh kota sungai. Masukkan seluruh kota ke dalam jaringan pengiriman Wildfire. Lalu, kita taklukkan Menara Emas. C7. Ikuti arahan bro. Kami dukung. Wildfire mulai bergerak. Kami akan gas habis-habisan. Kuasai besar kota sungai. Taklukkan Menara Emas. Saudara, langsung eksekusi. Pasti dong.
Menurutku, kita harus cepat ekspansi ke kota tetangga. Rebut kesempatan. Platform kita belum stable. Ekspansi sekarang berisi, optimalkan sistem dulu. Kesempatan tak menunggu. Tak ada waktu tunda. Terburu-buru merugikan. Pondasi lemah, bisa berujung bencana. Suasana tegang di sini lebih panas dari perkelahian Kak Erik. Kita pergi dari sini yuk. Layla, kamu urus strategi ekspansi pasar. Rose, kamu pimpin tim optimisasi sistem. Kita akan kerjakan keduanya sekaligus. Kenapa kamu selalu dukung dia? Tunggu. Aku lakukan ini untuk kepentingan perusahaan. Kita sudah dapat dana cukup. Ekspansi sama pentingnya dengan konsolidasi. Sudah diputuskan. Kak Derek. Katanya Eric White. Semakin sukses belakangan ini. Dia menghina kita kemarin. Apa kita kumarakan? Bikin malu, nahan aku 15 hari, baru kemarin bebas. Kira aku akan lepaskan dia begitu saja? Kak Derek. Eric White sekarang jago bela diri. Apa rencana kakak? Cuma bisa kungfu doang. Di dunia ini, koneksi itu penting. Kekuasaan berbicara. Dia sekarang bisnis, aku akan cari orang dalam untuk ganggu bisnisnya. Kurang dari seminggu, kita sudah rebut 10% pasar River City. Kalau terus begini, kita akan kuasai seluruh pasar River City. Amankan menara emas. Kak Erik. Ada masalah, ekspansi kita terkendala. Ada APA? Mempromosikan aplikasi makanan kami di kawasan bisnis. Tiba-tiba muncul tim yang mengaku sebagai penegak hukum, meminta pemeriksaan izin usaha, standar kebersihan, dan lain-lain. Mereka incar toko yang ingin bergabung. Atau sudah mendaftar di platform kami. Pelanggaran kecil sekalipun bisa tutup usaha mereka. Kini separuh mitra kami kesulitan. Ingin keluar dari platform. Kak Erik. Aba kita adalah mengganggu kepentingan orang penting? Minggu. Kita periksa. Boss, kenapa batalkan kerjasama tiba-tiba? Pak White, bukan tidak mau, tapi memang tidak mampu. Pengecekan kebersihan harian, audit pajak, usaha kecil saya tak sanggup. Pemeriksaan rutin, tunjukkan izin usaha. Tadi sudah diperiksa kemarin, jangan banyak bicara, patuhi. Bapak-bapak, toko ini beroperasi legal. Kenapa diganggu terus? Kamu siapa? Ikut campur lagi akan kau ami. Eric White, usaha sedang lesu? Dengar bocah. Jangan kira kemampuanmu bisa kuasai River City. Ku perjelas, dunia ini milik orang berkuasa. Apa keberatanmu? Derek Weaver, jadi ini ulahmu. Kau hancurkan bisnis lokal. Memang kenapa? Bisa apa kalian? Adam, panggilkan Nona Booth. Segera panggil Nona Booth ke sini. Siap, Kak Erik. Eric White, tak perlu banyak bicara. Eric White, tak ada yang bisa menolongmu sekarang. Sujudlah pada Kak Derek. Mungkin dia akan mengasihan dan menyisakan nyawamu yang menyedihkan. Kak Erik, ayo bertarung kalau memang ini akhirnya. Perguna? Nanti kamu lihat. Tunggu saja nanti. Baru akan menyesal setelah terlambat. Baiklah, periksa mereka. Periksa setiap jengkal. Surat izin. Mana surat izinnya? Tunjukkan surat izinnya. Berhenti. Kalian semua. Kamu ini siapa sih? Ganggu kami lagi, kamu akan ditahan. Kizongbongan birokrat Begini. Haruskah saya hubungi Direktur Welch untuk menyelesaikan ini? Mau mengancam siapa? Direktur Welch kami tak menerima perintah darimu. Direktur Welch, ya? Petugas-petugas mengganggu klien kami di pusat perbelanjaan. Sebaiknya kau jelaskan ini. Kalau tidak, Aku akan minta ayah cabut investasi miliaran dolar. dari River City. Tunggu saja, Direktur Welch akan datang. Berhenti berpura-pura. Direktur Welch takkan menuruti. Tepat sekali. Kenali posisimu. Kalau bisa panggil Direktur Welch. Aku akan makan tai di depan umum. Bagus, Derek Weaver. Kamu sendiri yang bilang. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kau lakukan di sini?
Mengapa Direktur Welch ada di sini? Apa mereka yang memanggilnya? Mustahil, Kak Derek, Eric White, aku kenal dia. Dia kumo orang kampungan. Mana mungkin dia kinol kepala biro manapun. Mereka hanya pura-pura di depan kita. Pasti Direktur Welch datang. Untuk urusan lain. Semua orang berpengaruh di River City. Aku hafal betul. Siapapun yang bisa memanggil Direktur Welch, pasti aku kenal. Direktur Welch. Ada keperluan apa? Derek Weaver. Kau mau apa di sini? Membuat onar lagi? Tidak berani? Pak Direktur, cuma menghukum orang sembarangan. Direktur Welch, Derek Weaver, bersekongkol dengan petugas biro Anda untuk menghalang operasi bisnis sah kami. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Eric White, kau, jaga mulutmu. Jangan percaya bohongnya. Pak, dia cuma pembuat onar yang merusak tatanan bisnis. Kami sedang menyelamat. Direktur Welch, saya usul, penjarakan semua penggaka ini. Setuju. Penjara 15 hari. Diam. Kenapa pukul saya, Pak? Nona Booth, saya mohon maaf. Saya gagal mendisiplinkan bawahan saya dengan baik. Ini bukan sekadar masalah kecil. Ini bencana yang sedang menunggu. Apa maksud semua ini? Siapa yang memberi izin penyelidikanmu? Segera minta maaf pada Nona Booth dan pacarnya sekarang juga. Lalu pulang dan buat laporan tertulis. Kau tak keberatan disebut pacar, jadi kau memang menyukainya? Direktur Welch, kami hanya ikuti laporan. Diam. Kau akan menghadapi konsekuensi di markas. Nona Booth, Tuan White. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Derek Weaver ini. Dia la bien Kirok. Dari semua kejadian ini. Kau benar-benar keterlaluan. Derek Weaver, berani-beraninya kau ganggu Nona Booth. Kau tahu siapa dia? Dia pewaris keluarga terkaya di CCT. Apa? Pewaris tunggal kekayaan Booth? Eric White. Kenapa tak bilang dari dulu? Andai aku tahu, aku takkan berani lawanmu. Gangguan publik Derek Weaver. Tangkap dia sekarang, tahan 15 hari. Eric White, Nona Booth, aku tak tahu statusmu. Aku bersumpah tak akan buat masalah. Di River City lagi, kumohon. Derek Weaver, tidak. Saudara Derek, kemana keberanianmu tadi? Kenapa mendadak pengecut? Aku menyerah. Baik, ingat taruhan kita? Saudara Eric, jika dia mengalah, sesuai taruhan, dia harus makan tahi di depan umum. Benar, semua orang menyaksikannya. Pilih nasibmu, permalukan publik, atau tahanan 15 hari? Aku pilih ditahan. Saya pilih 15 hari tahanan. Bawa dia pergi. Eric White, ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan gontain aku. Dasar wanita licik. Kau yang menghasutku melawannya. Kau kira bisa kabur? Derek Weaver. Bawa semua mereka. Cepat jalan. Lepaskan aku. Sekarang. Nona Booth, jika tidak ada hal lain, saya pamit duluan mengenai investasi. Direktur Welch, tenang saja. Saya, Laila Booth, bukan orang yang pelin-pelan. Alasan saya bicara tadi, untuk meminta kehadiran Anda, agar keadilan terjamin. Baik. Saya janji, mulai sekarang di River City, tak ada yang berani ganggu kalian. Saya permisi dulu. Jadi, bagaimana pidato penutupanku? Menji Sengkan. Sungguh layak disebut Nona Booth. Posisi kita sekarang sudah aman di Selura River City. Langkah berikut, ekspansi keluar provinsi. Saudara-saudara, di bawah pimpinan kakak Eric, dan kerja sama kita semua. Hanya dalam sebulan kita berhasil. Kuasai seluruh Pazer River City. Selain itu, laba bersih kita periode ini capai 10 juta. Luar biasa. Sistem, misi tercapai. Jaringan pengiriman makanan River City aman. Adia di Perole. Hak properti Menara Emas. Saudara-saudara, meski kami dari sekolah kejuruan dan sampai baru-baru ini, kami hanya preman jalanan. Mulai hari ini, kita bisa berdiri tegak, dan dengan bangga menyatakan, kita tidak kalah dari siapapun. Uang ini, bagikanlah untuk kalian. Saudara Eric luar biasa. Saudara-saudara, jika kalian mengikuti Eric White, kalian akan dapat hak kalian. Di Wildfire Tech, kami bayar 2 kali lipat. Dari perusahaan lain, 5.000 di tempat lain, review di sini. Tunjangan sosial lengkap. Saudara Eric yang terhebat. Jadi saudara Eric,
Apa rencana setelah River City? Kita akan ekspansi keluar kota? Belum. Kita baru menang pertempuran. Mari kita rayakan dulu. TAPI Wildfire Tech perlu kantor yang lebih baik. C'est jus. Bisnis pengiriman kita sudah terlalu besar untuk sini. Tempat ini tidak sesuai dengan status kita lagi. Mau pindah kemana? Gedung emas. Gedung emas? Sempurna. Tempatnya sangat mewah. Tapi gedung itu bercanda ya, Saudara Eric? Serius. Gedung emas itu bukan untuk kita yang kecil-kecilan. Penghasilan kita sekarang perlu bertahan untuk beli tempat itu. 1 miliar yuan? Mustahil. Jangan khawatir, aku akan. Vu jus de camp Mimpimus et Gera. Tapi untuk sekarang, mimpi dulu saja. Kantor di gedung emas perlu renovasi juga. Saat kita pindah, aku akan kejutkan kalian. Bro, ngapa lu bawa kita ke sini? Lu mau beli mobil? Masa enggak? Ini dealer mobil, bukan restoran. Bener juga, Wildfire Tech makin besar nih. Saatnya Bro Eric, pamer mobil sama status. Nggak cuma gua, kalian juga pilih yang disuka. Kita ambil 30-50 mobil. Buat kru di kampung, nggak boleh anak buah, naik bus terus. Bukannya ini, preman dari SMK itu, mereka ngapain di sini? Ah, terserah, ngapain dipikirin, lagi juga nggak bakal mampu. Hei, kita kesini mau beli. Anak sok tajir cuma lihat-lihat, buang waktu aja. Selamat siang, tuan-tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tunjukin model BMW. Baik, Pak. Silakan ke sini. Model sedan terbaru kami sedang laris. Lucy, jangan layanin mereka. Mereka cuma preman kampungan. Apa maksudmu itu, mermekin kita? Buktikan omonganmu. Yudala stock kaya. Kamu. Santai. Pokoknya tunjukin model terbaru. Tapi, Pak, model terbaru kami harganya lebih dari 1 juta. Saya ambil. Dan tambahkan 50 mobil seri 5. Kami hanya mau mobil yang ready stock. Apa bercanda? Pak, saya tidak mengenali status Bapak tadi. Biar saya yang melayani langsung. Lucy, kamu kan cuma magang, masih belajar dasar-dasarnya, bikin teh untuk tamu. Tapi saya... Sekarang, Pak, kami punya lounge VIP untuk klien spesial. Lounge VIP eksklusif. Mari bicara di sana. Tidak perlu. Kami mau dilayani dia saja. Pak, dia cuma magang. Saya sales senior di sini, biar saya jelaskan. Pelayanan akan lebih baik. Tuli atau bodoh? Kakak Eric sudah bilang, kami mau dilayani dia. Pergi sana. Tahu saya paling benci apa? Orang sok seperti Anda. Harusnya kamu yang bikin teh. Minggir, mau digebukin? Bapak-bapak, terhormat bisa melayani Anda. Saya akan berikan pelayanan terbaik. Tidak usah. Proses pesanan, model terbaru. Plus, 50 mobil seri 5. Harus langsung dikirim. Pendapat saya, mereka pura-pura kaya. Uangnya habis. Bayar pakai kartu lunas. Tentu, Pak. Tunggu sebentar. Lunas 20 juta? Mata tidak berkedip sedikit pun. Kau benar punya uang sebanyak ini? Ini akibat meremehkan orang. Sekarang kau menyesal. Pak, saya antar Bapak ambil mobil sekarang. Santai saja. Panggil dulu manajermu. Ada apa ini? Selamat siang, TN White terhormat. Ada yang bisa saya bantu? Pelayanan stafmu sangat buruk, meremehkan pelanggan, dan mengancam rekan kerja. Berani-beraninya hina TN. White, Kamu dipecat mulai sekarang, dan masuk daftar hitam sekota. Baik. Kita bisa ambil mobil sekarang. Silakan lewat sini, TN White.
Astaga, apa yang terjadi di sini? Banyak sekali mobil mewah, mobil depannya BMW seri 5. Gila, ada orang penting datang. Aku kenal pria di mobil itu. Bukankah itu si preman Eric White dari sekolah kejuruan? Eric White. Aku kenal dia. Mereka punya geng, bernama Kru Liar, kan? Kru Liar. Tidak mungkin, bagaimana bisa berandalan ini? Punya mobil mewah sekarang. Des Rondalans? Ah, Kamu ketinggalan berita. Eric White sudah punya perusahaan sendiri. Dia bos besar sekarang. Aplikasi pesan antar makanan populer. Itu dibuat tim Eric White. Platform pengiriman makanan itu ternyata didirikan oleh Eric White. Sekolah vokasi kita jadi terkenal karena ini. Katanya, Eric bayar karyawannya lebih tinggi dari kompetitor. Lainnya gaji pokok Rp3.000. Dia mulai dari Rp4.000 hingga Rp5.000, tanpa batas maksi plus BPJS dan tunjangan perumahan. Fasilitas sebaik ini. Ayo cepat daftar ke perusahaan mereka. Yuk langsung ke sana sekarang. Kak Eric punya visi. Kalau kita pamer mobil mewah, banyak orang akan tertarik. Bergabung ke Wilfiretech. Kak Eric, kita mau kemana sekarang? Universitas Polytechnic. Ross, keluarga Tuan Linder bukan cuma kaya. Dia eksekutif di Golden Tower. Muda sudah sukses, temui saja dulu. Di, sudah kukatakan, aku sudah punya orang yang disuka. Jangan-jangan Eric White dari sekolah vokasi itu, dia cuma preman jalanan, mana bisa dibanding Tuan Linder? Eric bukan preman, dia bekerja keras, membangun usahanya sendiri. Preman bisa bikin bisnis apa? Dia cuma main-main denganmu. Sudah, cukup bicara. Tuan Linder sudah datang. Nona Brown. Ini, seri 3 terbaru BMW. Harganya lebih 300.000 yuan. Mau ikut jalan-jalan? Tidak. Aku sedang menunggu seseorang. Hai, kakak. Rose, ayo masuk. Aku traktir makan malam. Orang yang kutunggu sudah datang, ayo pergi. Laki-laki itu siapa sih? Dia menyetir mobil mewah? Oh, aku kenal dia. Cuma preman dari SMK. Dia juga ngejar Rose kita. Tapi Pak Linder, mobil itu mahal banget. Mahal? Bukan cuma mahal. Itu BMW sedan mewah bernilai miliaran. Bahkan mobil di belakangnya. BMW seri 5 seharga $50.000. Papaku. Paling cuma nyetir. Mobil $50.000. Apa? Eric White cuma orang sembarangan. Mana mungkin dia beli mobil keren gitu? Nggak mungkin. Dia pasti menyewa buat pamer. Tenang, Pak Linder. Aku pasti bantu Bapak dapetin Rose. Tapi soal kerjaan Golden Tower. Jadi dia cuma preman? Harusnya bilang dari tadi. Santai saja. Kalau kamu bantu aku dapetin dia, aku akan masukkan kamu ke Golden Tower. Ngomong-ngomong, Pak Linder, bukankah Bapak eksekutif di Golden Tower? Bagaimana kalau aku ajak Rose ke sana? Biarkan dia lihat status Bapak. Dia mungkin berubah pikiran. Ide bagus. Ayo lakukan. Di, kan sudah kubilang, aku nggak suka silinder itu. Lagi pula, aku sudah suka orang. Rose, lakukan ini untukku. Pak Linder janji, kalau aku bawa kamu ke kantornya, untuk melihat-lihat, dia akan memasukkanku ke Golden Tower. Oke sepakat, kita cuma melihat-lihat saja. Santai, aku nggak akan jual kamu. Pak Linder sudah datang. Ayo pergi, mari kita lihat dulu. Oke, cepetan, baiklah. Sebentar. Menurutku, interior menara emas dihias sangat mewah. Ayo kita periksa di sana. Aneh, sistem keamanan di lantai atas hari ini benar-benar dimatikan. Kesempatan emas untuk pamer. Ayo pergi.
Benar-benar gedung perkantoran terbaik di kota sungai. Ikon kota yang legendaris. Ini lebih dari sekadar mewah. Aku ingin sekali kerja di sini. Eric ingin membawa Wildfire Tech Mesak ke Menara Emas. Andai bisa kuajak dia berkeliling. Ini baru bermulawan. Izinkan aku perkenalkan Manager Hill. Beliau Manajer Umum Menara Emas. Perwakilan pemilik tersembunyi. Yang mengatur operasional harian. Posisi yang sangat berpengaruh. Ayo jalan terus. Tuan White, sesuai instruksi Anda, 5 lantai teratas Menara Emas sedang didesain ulang dan direnovasi. Elevator pribadi sudah siap. Kapan bisa ditempati? Tenang saja, kami pakai biolates alami termahal untuk semua renovasi. NOL MSC formaldehyde. Begitu langsung bisa ditempati. Bagus. Manager Hill, lama tak berjumpa. Ini teman-temanku yang mau lihat gedung ini. David Linder, ini lantai atas terlarang. Saya pa yang izinkan bawa orang kesanai. Tian White, saya sangat menyesal. Ini kesalahan pengawasan saya. Saya akan keluarkan mereka segera. Sosoknya terlihat familiar. Mirip Eric. Apalagi Manager Hill juga memanggilnya Tian White. Mungkinkah? Keluarkan mereka sekarang. Pasty orang penteng. Manager Hill saja membungkuk padanya. Jika kita bisa menjalin relasi. Tuan, saya. Diam. Tian White pemilik Menara Emas. Bukan untuk didekati orang rendahan sepertimu. Pergi sana. Kalau tidak, jangan salahkan saya nanti. Tenang saja, Tian White. Saya urus mereka sekarang. Mirip attack akan ganggu Anda lagi. Pergi. Apa? Si pemilik misterius Menara Emas yang sebenarnya tampil langsung. Tian White ini pemilik Menara Emas? Sepertinya saya salah sangka. Meski Eric punya uang, Menara Emas bernilai miliaran. Tidak mungkin dia pemiliknya. Tuan Muda Linder, katanya Anda eksekutif Menara Emas, mengaku dekat dengan Manager Hill. Bahkan, kenal pemilik rahasianya, kenapa dipermalukan begini? Eksekutif. Kenal Tian White? Tidak mungkin. David Linder, dasar tukang membul. Kalau bukan karena papamu yang baru kaya, tak akan saya angkat kamu jadi kepala keamanan. Apa? Cuma kepala keamanan? Mana janji jabatan untukku? Membagi tugas? David Linder, berani-beraninya kau menyalahgunakan jabatan. Kurang ajar kau. Tidak mau pergi, ya? Satpam, bawa orang-orang ini, seret keluar gedung dan buang mereka. David Linder, bajingan, kau hancurkan aku dan Ross. Tunggu. Eric, benar-benar kau. Kau. Kau preman pengemudi BMW itu. Bangsat. Tuan White pemilik Golden Tower. Berani-beraninya menghina belia. Tuan White, apa kau kenal mereka? Aku hanya kenal dia. David Linder, penyalahgunaan kekuasaanmu. Secara resmi ku memberitahu, kau dipecat. Bawa kedua orang ini. Manager, beri aku kesempatan lagi. Ross, apa yang terjadi di sini? Tapi sudah keketakan, Eric White bukan preman. Aku maafkan manipulasi hari ini, tapi kita selesai setelah ini. Tidak ada kontak lagi antara kita. Keluarkan mereka sekarang. Ross. Manager Hio. Jika tak ada hal lain, kau boleh pergi. Kami akan lihat-lihat sendiri. Demengerti. Permohonan maaf terdalam, Tuan White. Aku tinggalkan kalian berdua, menikmati waktu privat. Santai saja. Eric, apa aku sedang bermimpi? Apa kau benar-benar pemilik Golden Tower? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, perusahaan Wildfire Tech kami akan pindah ke Golden Tower? Tak satu pun dari kalian percaya. Tapi sekarang hal ini, hanya kau yang perlu tahu. Yang lain tak boleh tahu. Menara Emas. Kak Eric, Menara Emas ini benar jadi milik kita? Interiornya lebih megah dari sinetron. Apa aku sedang mimpi?
Kamu pasti tidak sedang bermimpi. Aku dengar langsung dari manajer Hill Menara Emas sendiri. Eric White. Kenapa bilang ke dia tapi nggak ke aku? Aku sudah berkoordinasi dengan manajer Hill untuk alokasikan 5 lantai teratas Menara Emas untuk Wildfire Tech sebagai kantor baru kita. Ayo kita lihat. Kak Eric keren banget. Lihat siapa ini, preman sekolah kejuruan. Ini bukan tempat untuk kalian. Lily Palmer, ada keperluan apa ke sini? Apa? Dapat sugar daddy baru lagi? Seharusnya aku yang tanya itu. Menara Emas ini. Gedung paling eksklusif di River City. Kira kalian pantas di sini? Lily Palmer, ya? 15 hari di tahanan. Tetap nggak bikin kamu sopan. Kamu. Aku sudah selidiki latar belakang. Kamu ahli waris terkaya Sisi, tapi dikucilkan keluarga karena urusan perjodohan. Berhenti berpura-pura pantas di sini. Lily Palmer, seingatku, kamu masih utang 10 juta padaku. Omong kosong, kapan aku berhutang uang padamu? Bukti ada di sini. How? Kumas juta. Hello Arga Tuan Muda Adler. Mengisi beberapa lantai di Golden Tower. Mengelola hotel. Ngapain aku perlu uang recehmu? Jadi Golden Tower untuk hotel? Armani palsu tak membuatmu elit. Pendapatan hotel kami per bulan mencapai miliaran, lebih dari 1 miliar. Tempat seperti ini, bukan untuk pengemis seperti ambil uangnya dan minggir. Bagaimana jika aku tetap di sini? Tetap di sini, Satpam akan mengusirmu keluar. Tepat waktu, manajer Hill sudah datang. Kakak Eric, kamu bicara jujur? APA, sekarang tekat? Eric White. Sejadlah pada Tuan Muda Adler, mungkin dia akan mengasihani. Sudah terlambat. Manajer Hill, penyusup ini masuk ke Golden Tower. Untuk keamanan bersama, usir mereka sekarang. Maksudmu, usir semua orang, tepat, semuanya. Foto. Kalian buta, ini Tuan White, pemilik Golden Tower. Manager Hill. Kamu memanggilnya apa? Tian White, pemilik Golden Tower. Sekarang. Siapa yang harus pergi sekarang? Tian White, ini aku. Aku yang seharusnya pergi. Aku akan pergi dari sini. Kenapa kamu belum pergi? Lily Palmer, orang penting andalanmu sudah pergi. Kenapa kamu masih di sini? Eric. Jangan salah paham, dia bikin sugar dadaku. Kami hanya teman, tidak lebih dari itu. Orang yang selalu kusayang. Selalu kamu. Dulu kamu meremehkan Eric, sekarang kamu menyesal. Eric White kini bukan levelmu. Eric, ayo pergi. Baik. Ayo pergi. Tian White, silakan lewat sini. Kamu lihat? Kakak Eric sekarang punya 2 cewek. Tak ada tempat untukmu. Kamu pergi atau tidak? Saranku untukmu, jauhi kakak Eric. Lihat kedua wanita, ITU, kamu takkan sanggup hadapi cemburu mereka. Luke Walsh. Kamu akan memimpin Departemen Operasi Wildfire Tech, mengawasi pedagang dan rekrutmen. Lantai 26 jadi milikmu. Adam Gill, kamu akan pimpin SDM, rekrut dan latih kurir. Lantai 27 sepenuhnya untukmu. Bagaimana dengan aku? Layla Booth, kamu akan urus operasi pemasaran. Lantai 28 untukmu. Rose, pimpin R&D produk. Lantai 29 sepenuhnya milikmu. Tuga System dit Cluarcan.
Misi sistem telah diterbitkan. Host harus memimpin Wildfire Tech keluar dari River City. QAZ Pazar Selatan. Hadiah 3 pel kebangkitan. Sistem Akurnia, Barry Parenta baru. Ambil alih seluruh pasar di selatan. Kak Eric. Kenapa tiba-tiba melamut? Aku sedang pikirkan strategi. Berikat Wildfire Tech. Apa itu? Target berikut Wildfire Tech. Kuasai seluruh pasar selatan. Kak Eric emang jago. Rencananya gimana? Layla. Pendapat New? Aku Zul. Tunda CCT terakhir. C7. Laksanakan Sejue Rankana. Rose. Kau dan Eva, jaga platform kita. Misi dijamin berhasil. Kak Eric. Setelah 6 bulan kerja keras, kita sudah kuasai semua pasar selatan, kecuali CCT. Bagus. Sekarang, tujuan berikut kita. Maju ke CCT. CCT, kami datang. Kami datang. Eric, setelah taklukan CCT, rencana selanjutnya apa? Nilai perusahaan kita, Yuan miliar. Setelah kuasai pasar selatan, valuasi akan melambung. Tujuan berikut kita, melantai bursa. Kak Eric, darurat. Leon Marshall, luncurkan platform Riva. Kualitas di bawah kita, tapi dia ganggu kita lewat koneksi. Mengingatkan, siapapun kerja dengan Wildfire adalah musuh keluarga Marshall. Tak ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan kita lagi, bro. Harus bagaimana ini? Leon Marshall, pelajaranku masih kurang keras rupanya. Eric. Keluarga Marshall QAZ CCT. Kita tak boleh gegabah. Mungkin. Aku minta bantuan ayah. Tak perlu. Eric White, aku tak salah nilai dirimu. Kurang dari setahun, kau bangun perusahaan bernilai $1 miliar. Kau pelopori industri baru. Masa depanmu tak terbatas, nak. Ayah, kenapa ada di sini? Terlalu berlebihan, Paman Booth. Aku tahu kau dalam kesulitan. Aku datang untuk dukung Wildfire Tech. DC City, keluarga Booth yang berkuasa. Aku percaya padamu, Eric White. Jika Marshall ganggu kau, mereka tantang kita. Mulai sekarang, lakukan segalanya dengan dukunganku. Mari lihat apakah Marshall berani lawan kita lagi. Terima kasih, Paman. Bro, kita kuasai Pazer C-City. Lu legenda banget. Wildfire datang, tak ada yang selamat. Sistem. Misi berhasil. Wildfire Tech QAZ Pazar Selatan. Hadiah 3 pil revolusi. Hammond, Bangkok. Apa Bapak baik-baik saja? Nak. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Hammond, istirahatlah dulu. Ambil uang ini, beli makanan yang layak. Aku harus pergi sekarang. Akhirnya ketemu, Tuan. Bro, kali ini kita benar-benar akan sukses. Wifri Hade, takkan tinggalkan apapun. Pasar Selatan akan jadi milik kita. Ini baru permulaan. Selanjutnya, kita akan go public, lalu, ekspansi ke seluruh negeri. Akhirnya, mendunia di layanan pesan makanan. Eric, sudah ada bank investasi. Nilai Wildfire Tech mencapai 3 miliar. 3 miliar. Itu berapa nolnya? Eric, aku mulai percaya omonganmu. Wildfire Tech bernilai 10 miliar. Bahkan jika 10 miliar.
Itu baru titik awal. 10 Milliarden? Kurang ajar kau. Tapi sekarang, semua usaha kalian akan jadi milikku. Leon Marshall, siapa yang beri kau nyali? Masuk ke kantor Wildfire Tech Kami? Keluar sekarang, atau kau akan menyesal. Kami yang keluar, kalianlah yang harus pergi. Eric White, Mulai sekarang, Kut beri 10 menit untuk tanda tangani perjanjian akuisisi. lalu pergi dari sini. Mulut besar sekali. Kau menghina kami, mau beli perusahaan kami dengan $0,01? Leon Marshall. Kau carry masalah. Eric, kali ini aku tak bisa bantu. Keluarga Marshall mendatangkan Master Olsen dari Capital. Keluarga Olsen adalah elit di Capital. Keluarga Booth Pontak Barani Lawan Marika. Layla, Pulanglah bersamaku. Tidak, aku tak bisa pergi. Eric White, Lebih baik tanda tangani perjanjian akuisisi. jika tidak, dalam 3 hari, Wildfire Tech akan kubangkrutkan. Jangan harap kami bangun Wildfire Tech dari nol dengan tangan kami sendiri. Taking kami bayarkan kau mencuri hasil. Wildfire Tech adalah hidup kami. Takkan kuserahkan padamu. Kami akan lawan sampai titik darah penghabisan. Marshall, inikah orang yang kau bilang merusak iklim bisnis sisi? Si tu cannes Gonard, Tuan Olsen, Orang-orang inilah yang tidak tahu diri. Dengan satu kata darimu, mereka akan diam. Lauya, ini kau. Eric White, Aku sedang bicara dengan Tuan Olsen. siapa yang izinkan kau menggila? Anak muda, ini kau. Marshall. Inika Pangako Yang Kosebu, Tapi dia tak ragu, pakai obat tak ternilai. Intuk Selamat Kanyawaku. Orang seperti dia, Akutak Perkaya Diaja, permintaanmu ditolak. Lauya, apa maksudmu? Nyawadi Tukar Dangon Payel. Keluarga Olsen bayar utang. Mulai saat ini, keluarga Marshall akan meninggalkan CCT. Pangawal, Bawa Mereka Perji. Tuan Olsen, Eric White, Kaulah yang menyelamatkan. Tuan Olsen, Aku hanya lakukan yang benar. Tindakan mulia seperti ini, tunjukkan hatimu yang baik. Eric White. Bukan? Wildfire Tech punya potensi besar. Akan kutunggu di ibu kota. Kakeng Eric, Kau sukses, baik karir maupun cinta. Saudaraku. Tujuan kita berikut. Bel bursa saham. Bila Wildfire bergerak, tak ada yang tersisa. Selamat atas IPO Wildfire Tech, kapitalisasi pasar lampaui 10 miliar. Selanjutnya, target kita adalah lautan bintang di sana.